Jika kamu melihat langit pagi ini, kamu akan melihat bola api yang tenang, stabil, dan hangat. Kita terbiasa memandang matahari sebagai sumber kehidupan yang mutlak. Cahayanya memicu fotosintesis, panasnya menjaga air tetap cair, dan gravitasinya menahan bumi agar tidak melayang ke kehampaan yang dingin. Dalam pikiran kita, matahari adalah ibu yang merawat planet ini dengan lembut. Tanpa matahari, bumi hanyalah bola es gelap yang mati. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Namun, ada sisi gelap dari sejarah hubungan kita dengan bintang ini. Sebuah bab yang sering terlupakan dalam catatan geologi planet kita. Pada awal sejarah tata surya, matahari bukanlah pemberi kehidupan yang ramah seperti yang kamu rasakan hari ini. Ia adalah ancaman terbesar, monster kosmik muda yang tidak stabil, dan pembunuh potensial bagi planet-planet muda yang mengelilinginya. Jauh sebelum hutan pertama tumbuh, sebelum hewan merayap di daratan, bahkan sebelum kehidupan seluler yang kompleks muncul, bumi hidup di bawah teror badai matahari purba. Ini bukan sekedar cuaca antariksa biasa. Ini adalah semburan energi kosmik yang begitu kuat, begitu intens, dan begitu sering, hingga hampir menghapus peluang kehidupan, tepat saat benih-benih pertama mulai tumbuh. Bayangkan sebuah dunia di mana langit tidak berwarna biru tenang, melainkan terus-menerus dirobek oleh aurora raksasa yang menyelimuti seluruh planet hingga ke khatulistiwa. Bayangkan sebuah atmosfer yang terus-menerus digembur, dikuliti, dan dihempaskan ke luar angkasa. Kisah ini bukan tentang kiamat tunggal yang terjadi dalam satu hari. Ini adalah cerita tentang tekanan tanpa henti selama ratusan juta tahun. Ini adalah kisah tentang planet yang berulang kali hampir gagal, tentang atmosfer yang nyaris hilang, dan tentang bagaimana kehidupan purba bertahan bukan karena dunia ini ramah, melainkan karena ia cukup tangguh untuk tidak runtuh di bawah serangan bintang induknya sendiri. Selamat datang di masa Hadean dan Archean awal. Selamat datang di era badai matahari purba. Matahari muda adalah bintang yang liar. Untuk memahami ancaman ini, kamu harus memutar waktu mundur sekitar 4,6 hingga 4 miliar tahun yang lalu. Saat itu, matahari baru saja lahir dari keruntuhan awan gas dan debu kosmik raksasa. Dalam astrofisika, bintang di fase awal kehidupan sering disebut sebagai fase bintang di Tauri, memiliki perilaku yang sangat berbeda dengan bintang dewasa di deret utama. Pada fase ini, matahari belum menemukan kestabilan hidrostatik yang sempurna. Ia berputar pada porosnya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada sekarang. Jika hari ini matahari membutuhkan waktu sekitar 27 hari untuk satu kali rotasi, matahari muda mungkin berputar hanya dalam waktu kurang dari 10 hari. Rotasi super cepat ini memiliki konsekuensi fisik yang mengerikan bagi lingkungan sekitarnya. Putaran yang cepat mengaduk plasma di dalam tubuh matahari dengan sangat agresif, menciptakan dinamo magnetik internal yang jauh lebih kacau dan bertenaga. Akibatnya, permukaan matahari menjadi medan perang magnetik yang tidak pernah tidur. Bintik matahari raksasa menutupi sebagian besar permukaannya, dan ledakan energi terjadi hampir setiap saat. Bintang muda seperti ini secara alami jauh lebih agresif. Letupan sinar X dan sinar ultraviolet ekstrim, lontaran massa corona, dan badai partikel terjadi ratusan hingga ribuan kali lebih sering dibandingkan matahari modern. Lebih menakutkannya lagi, kekuatan rata-rata dari letusan ini jauh melampaui badai matahari terbesar yang pernah dicatat oleh peradaban manusia modern. Jika matahari saat ini bisa dianggap sebagai orang dewasa yang tenang dan terukur, maka matahari purba adalah remaja yang temperamental, penuh amarah dan mudah meledak tanpa peringatan. Bagi planet-planet yang mengorbit dekat, termasuk Bumi, Venus, dan Mars, kondisi ini adalah mimpi buruk. Mereka tidak sedang berjemur di bawah sinar hangat. Mereka sedang duduk di depan moncong meriam partikel yang meletus setiap hari.
badai matahari bukan cahaya, tapi serangan partikel. Seringkali, ketika kita mendengar istilah badai matahari, imajinasi kita tertuju pada cahaya yang menyilaukan atau gelombang panas. Namun, kamu perlu memahami bahwa ancaman sesungguhnya bagi atmosfer dan kehidupan bukanlah cahaya tampak, melainkan materi. Serangan ini bersifat fisik. Badai matahari purba, atau yang lebih spesifik disebut coronal mass ejection atau CME. Ini adalah lontaran miliaran ton plasma dari atmosfer matahari. Ini terdiri dari proton berenergi tinggi, elektron, dan inti atom berat yang ditambahkan keluar angkasa dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Partikel-partikel ini bukan sekedar radiasi. Mereka adalah peluru subatomik. Mereka membawa energi kinetik dan muatan listrik yang sangat besar. Ketika badai semacam ini menghantam bumi muda, dampaknya tidak hanya visual. Ini adalah tabrakan fisik antara materi matahari dan materi bumi. Partikel bermuatan ini menabrak molekul udara di atmosfer dengan kekerasan luar biasa. Ikatan kimia dipecah paksa, elektron dirobek dari atomnya, dan struktur molekul gas dihancurkan. Di masa kini, badai matahari mungkin hanya menyebabkan gangguan sinyal radio atau pemadaman listrik. Namun di masa lalu, dengan intensitas ribuan kali lebih kuat, badai ini adalah agen erosi. Mereka tidak hanya lewat, mereka menggergaji atmosfer. Setiap kali badai menghantam, ia memanaskan lapisan atas atmosfer hingga mengembang, lalu menyeret partikel gas tersebut lepas dari gravitasi bumi, membuangnya ke kegelapan angkasa selamanya. Bumi muda sebelum siap melawan. Pertahanan terbaik sebuah planet terhadap serangan partikel bermuatan adalah medan magnet. Sebuah perisai tak kasat mata yang dihasilkan oleh pergerakan logam cair di inti planet. Hari ini, bumi memiliki magnetosfer yang kuat dan stabil. Medan ini menangkap partikel matahari jauh di luar angkasa, membelokkannya ke arah kutub, dan menetralkannya sebelum menyentuh atmosfer padat. Inilah sebabnya kita aman. Namun, situasinya sangat berbeda di masa awal pembentukan bumi. Saat itu, perisai ini belum terbentuk sempurna, atau setidaknya belum sekuat sekarang. Inti bumi memang sangat panas sejak awal, sisa dari energi pembentukan planet dan peluruhan radioaktif. Namun, untuk menghasilkan medan magnet yang kuat, inti bumi memerlukan sirkulasi konveksi yang teratur dan stabil. Bukti geofisika menunjukkan bahwa pada periode Hadean hingga awal Archean, dinamika internal bumi masih mencari keseimbangan. Ada periode di mana medan magnet bumi mungkin sangat lemah, kacau, atau bahkan berfluktuasi secara ekstrim. Tanpa medan magnet yang kokoh, bumi adalah target terbuka. Tidak ada yang membelokkan serangan. Angin matahari dan badai partikel bisa langsung menghantam atmosfer tanpa hambatan berarti. Bayangkan sebuah bentang yang temboknya belum selesai dibangun, sementara musuh menyerang dengan artileri penuh. Itulah kondisi bumi miliaran tahun lalu. Setiap badai matahari purba memiliki peluang besar untuk menembus pertahanan planet dan membakar lapisan udara pelindung di bawahnya. Atmosfer bumi berulang kali hampir hilang. Kita sering menganggap atmosfer sebagai fitur permanen planet ini, seperti kulit yang menempel pada tubuh. Padahal, atmosfer adalah selimut gas yang rapuh. Ia ditahan hanya oleh gravitasi, dan ia bisa hilang jika terus-menerus diterpa energi tinggi. Inilah drama terbesar yang terjadi berulang kali pada bumi purba. Proses kehilangan atmosfer ini dikenal sebagai atmospheric escape atau pelepasan atmosfer. Mekanismenya brutal. Ketika partikel angin matahari yang super cepat menabrak molekul gas di atmosfer atas, terjadi transfer energi kinetik yang mementalkan gas tersebut keluar dari cengkraman gravitasi bumi. Dalam satu kejadian badai, jumlah gas yang hilang mungkin tidak terlihat signifikan. Namun,
Ingatlah bahwa matahari purba melepaskan badai ini setiap hari, terus-menerus selama ratusan juta tahun. Ini adalah proses pengikisan tanpa henti. Pertama, menghempaskan gas ringan. Hidrogen dan helium, gas-gas ringan yang mungkin ada di atmosfer primordial, tersapu bersih dengan cepat keluar angkasa. Lalu yang kedua, memecah molekul. Uap air di atmosfer atas dihantam oleh radiasi, pecah menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen yang ringan hilang ke angkasa, sementara oksigen bereaksi dengan batuan permukaan. Lalu, apa hasilnya? Planet kehilangan cadangan airnya secara perlahan. Yang ketiga, mengubah komposisi. Badai matahari secara drastis mengubah resep kimia udara bumi. Dalam skala waktu geologis, proses ini bisa menguliti planet hingga kering kerontang. Bumi beberapa kali berada di ambang kondisi kritis ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa atmosfer bumi yang kita miliki mungkin adalah atmosfer kedua atau ketiga setelah atmosfer pertama lenyap disapu angin matahari. Bahwa atmosfer kita masih ada hari ini bukan hal yang otomatis atau terjamin. Itu adalah hasil dari keseimbangan yang nyaris gagal. Sebuah kemenangan tipis dalam pertempuran melawan bintang induk. Permukaan bumi adalah zona radiasi terbuka. Mari kita turun dari luar angkasa ke permukaan bumi purba. Jika kamu bisa berdiri di tepi pantai lautan purba 4 miliar tahun yang lalu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup lama tanpa pakaian pelindung sekelas astronot, tanpa lapisan ozon, dan dengan perlindungan magnetik yang masih lemah. Permukaan bumi adalah zona radiasi terbuka. Radiasi ultraviolet ekstrim dari matahari mengguyur daratan tanpa ampun. Sinar X dari letusan matahari menembus hingga ke permukaan. Ditambah lagi dengan hujan partikel bermuatan setiap kali badai terjadi. Daratannya gersang, batuan terpanggang oleh radiasi yang mampu mensterilkan segala bentuk kehidupan biologis yang kita kenal sekarang. Molekul organik kompleks, blok bangunan kehidupan, itu semua akan terurai dengan cepat jika terpapar langsung di permukaan batu. DNA, cetak biru kehidupan, akan hancur lebur dalam hitungan detik di bawah sinar matahari purba yang mematikan. Bahkan, letusan dangkal pun tidak sepenuhnya aman. Sinar UV berenergi tinggi mampu menembus kolam air hingga ke kedalaman beberapa meter, menciptakan zona kematian di permukaan laut. Bagi kehidupan awal yang saat itu masih sangat sederhana, rapuh, dan belum memiliki mekanisme perbaikan sel yang canggih, permukaan planet adalah tempat paling berbahaya di tata surya. Tidak ada tempat untuk lari di daratan, tidak ada tempat untuk bersembunyi di pantai yang dangkal. Kehidupan awal dipaksa bersembunyi. Kondisi ekstrim inilah yang membentuk geografi kehidupan awal di bumi. Karena permukaan adalah zona pembantaian, kehidupan tidak memiliki pilihan selain bersembunyi. Sejarah awal biologi bumi bukanlah kisah tentang penaklukan daratan, melainkan kisah tentang bertahan hidup di dalam bunker. Lalu, di manakah mereka bersembunyi? Tempat pertama, di kedalaman laut, jauh di bawah permukaan. Air berfungsi sebagai perisai radiasi yang sangat baik. Semakin dalam air, semakin sedikit radiasi berbahaya yang bisa menembus. Lalu di celah batuan dan sedimen, mikroba purba atau endolit hidup di pori-pori batuan jauh di bawah tanah, mendapatkan perlindungan fisik dari kerak bumi itu sendiri. Lalu di sekitar ventilasi hidrotermal, inilah kandidat terkuat tempat lahirnya kehidupan. Di dasar samudra yang gelap, di mana sinar matahari yang mematikan tidak pernah sampai, cerobong-cerobong panas bumi menyemburkan air kaya mineral. Disinilah kehidupan tidak bergantung pada matahari. Mereka bergantung pada energi kimia dari perut bumi. Lingkungan ini berfungsi sebagai tempat perlindungan alami. Kehidupan awal bumi bukanlah penjelajah yang bebas. Ia adalah pengungsi. Selama miliaran tahun pertama, biosfer bumi terkurung di tempat-tempat gelap dan tersembunyi. Sementara di atas sana, badai matahari terus mengamuk,
menghancurkan apa saja yang berani muncul ke permukaan. Keterbatasan habitat ini bukan karena kehidupan tidak mampu menyebar, tapi karena pagar radiasi matahari memaksa mereka tetap di bawah. Radiasi sebagai mesin mutasi. Namun, dalam biologi, kehancuran dan penciptaan seringkali berjalan beriringan. Radiasi berenergi tinggi dari badai matahari adalah senjata bermata dua yang paradoks. Di satu sisi, radiasi itu mematikan. Partikel berenergi tinggi yang menabrak sel dapat memutus rantai ganda DNA, merusak instruksi genetik, dan menghentikan fungsi sel seketika. Ini adalah kematian seluler. Tapi di sisi lain, jika kondisinya tepat, tidak cukup untuk membunuh, tapi cukup untuk mengubah. Radiasi adalah mesin mutasi yang sangat efisien. Radiasi dapat mengubah susunan basa nitrogen dalam DNA, menciptakan variasi genetik baru secara acak. Sebagian besar mutasi ini memang bersifat merusak atau cacat. Namun, dalam populasi triliunan mikroorganisme yang bereproduksi yang terjadi selama jutaan tahun, sebagian kecil dari mutasi acak ini justru bisa menghasilkan keuntungan. Mungkin sebuah mutasi membuat dinding sel sedikit lebih tebal. Mungkin mutasi lain menciptakan enzim yang bisa memperbaiki kerusakan DNA lebih cepat. Mungkin juga mutasi lainnya memungkinkan organisme mentolerir suhu yang lebih panas. Disinilah evolusi dipercepat secara brutal. Badai matahari purba bertindak sebagai tekanan seleksi alam yang masif. Ia mengocok kartu genetik kehidupan dengan kecepatan tinggi. Tanpa radiasi ini, laju mutasi mungkin akan jauh lebih lambat. Jadi, dalam ironi yang aneh, badai yang mencoba membunuh kehidupan juga menyediakan bahan bakar variasi yang dibutuhkan kehidupan untuk berevolusi. Matahari purba tidak hanya menghancurkan, ia memaksa kehidupan untuk berubah. Kehidupan dipaksa menjadi kuat. Lingkungan yang keras tidak menghasilkan makhluk yang lemah. Ia menghasilkan penyintas yang tangguh. Kehidupan di bumi tak tumbuh di taman yang tenang dan damai. Ia lahir di kawah perang kosmik. Setiap generasi sel purba harus menghadapi ujian mematikan. Radiasi yang menembus air, perubahan kimia laut akibat badai partikel, dan fluktuasi suhu. Spesies atau varian sel yang rapuh, yang tidak memiliki mekanisme pertahanan, akan punah dengan cepat. Mereka dihapus dari kolam genetik. Tapi yang tersisa, dan yang menjadi nenek moyang dari semua kehidupan di bumi hari ini, termasuk kamu, adalah mereka yang berhasil mengembangkan pertahanan tingkat tinggi. Yang pertama, mekanisme perbaikan DNA. Salah satu penemuan biologis terpenting di masa awal adalah sistem enzim yang mampu menjahit kembali DNA yang rusak akibat radiasi. Sistem ini sangat canggih dan masih ada di dalam sel tubuhmu hari ini. Itu adalah warisan dari masa ketika nenek moyang selulermu harus memperbaiki diri setiap hari di bawah permukaan matahari. Lalu, dormansi. Ini adalah kemampuan untuk tidur atau membentuk spora saat kondisi menjadi terlalu ekstrim, lalu hidup kembali saat aman. Ketahanan biologis bukanlah fitur tambahan yang muncul belakangan. Ini adalah fondasi yang paling dasar. Kehidupan dipaksa menjadi kuat sejak hari pertama. Jika kehidupan awal bumi manja, ia sudah lama punah. Badai matahari dan kimia kehidupan. Hubungan antara badai matahari dan kehidupan tidak selalu tentang penghancuran dan pertahanan. Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa energi kekerasan ini juga berperan dalam penciptaan. Sebelum kehidupan terbentuk, bumi adalah laboratorium kimia raksasa. Molekul-molekul sederhana seperti nitrogen, karbon dioksida, dan metana bertebaran di atmosfer dan lautan. Untuk mengubah molekul sederhana ini menjadi blok bangunan kehidupan yang kompleks, seperti asam amino dan nukleotida,
diperlukan energi yang besar untuk memecah dan menyusun ulang ikatan kimia mereka. Disinilah badai matahari berperan. Proton berenergi tinggi dari badai matahari yang menabrak atmosfer memicu reaksi kimia berantai yang tidak akan terjadi dalam kondisi normal yang tenang. Tumbukan partikel ini menyediakan energi aktivasi dan mensintesis senyawa organik kompleks. Ada studi eksperimental yang menunjukkan bahwa partikel dan matahari purba jauh lebih efisien dalam memproduksi asam amino daripada sekadar sambaran petir, seperti dalam eksperimen klasik Miller-Urey. Maka, kamu bisa melihat ironinya. Badai matahari berfungsi sebagai korek api yang menyalakan kimia kehidupan. Matahari menghujani bumi dengan bahan baku energi yang memungkinkan benda mati berubah menjadi komponen kehidupan. Kehidupan tidak muncul meskipun ada badai. Ia mungkin muncul sebagian besar karena adanya badai tersebut. Inti bumi, perisai yang menyelamatkan segalanya. Kembali ke pertanyaan besar. Jika badai matahari begitu ganas, mengapa bumi tidak berakhir mati dan gersang? Apa titik baliknya? Jawabannya tersembunyi ribuan kilometer di bawah kakimu. Penyelamat planet ini adalah inti bumi. Seiring berjalannya waktu, interior bumi mulai terorganisir. Inti besi cair mulai bergolak dengan pola konveksi yang stabil, didorong oleh pendinginan planet dan rotasi bumi. Proses inilah yang menyalakan geodinamo raksasa. Perlahan tapi pasti, medan magnet bumi menguat. Garis-garis kaya magnet mulai membungkus planet ini dengan cepat, menciptakan gelembung pelindung magnetosfer yang semakin besar dan kokoh. Inilah momen krusial dalam sejarah tata surya kita. Saat perisai magnet itu akhirnya cukup kuat untuk menahan tekanan angin matahari, segalanya berubah. Atmosfer berhenti terkikis secara masif. Gas-gas vital bisa menumpuk dan menebal. Tekanan udara stabil, memungkinkan air tetap cair di permukaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Partikel mematikan dibelokkan jauh sebelum menyentuh atmosfer. Dengan adanya perisai ini, kehidupan mendapatkan ruang bernafas. Mereka tidak lagi harus bersembunyi di lubang terdalam. Perlahan, kehidupan mulai merambat naik, mendekati permukaan dan akhirnya menaklukkan laut dangkal. Tanpa penguatan medan magnet ini, evolusi kehidupan kompleks tidak akan pernah mungkin terjadi. Inti bumilah yang memenangkan perang melawan matahari. Mars, contoh planet yang kalah. Untuk benar-benar menghargai kemenangan bumi, kamu hanya perlu melihat tetangga kita, yakni Mars. Planet merah adalah saksi bisu tentang apa yang terjadi jika sebuah planet kalah dalam pertarungan melawan badai matahari. Miliaran tahun yang lalu, Mars sangat mirip dengan bumi. Ia memiliki atmosfer tebal, sungai yang mengalir, danau, bahkan mungkin samudera luas. Mars purba adalah dunia basah yang hangat, tempat yang sangat potensial bagi kehidupan. Namun, Mars berukuran lebih kecil dari bumi. Karena ukurannya kecil, inti Mars mendingin jauh lebih cepat, dinamo internalnya mati. Sekitar 4 miliar tahun lalu, medan magnet global Mars runtuh dan menghilang. Akibatnya fatal, tanpa perisai magnet, atmosfer Mars langsung terpapar badai matahari purba yang masih ganas. Angin matahari mulai melucuti atmosfer Mars lapis demi lapis. Air menguap ke angkasa, dipecah oleh radiasi UV, dan hidrogennya hilang selamanya. Mars kehilangan selimutnya. Tekanan udara turun drastis hingga air cair tidak bisa lagi bertahan di permukaan. Planet itu membeku dan mengering, berubah menjadi gurun gersang yang kita lihat sekarang. Mars bukan planet yang tidak pernah berpotensi hidup. Ia adalah planet yang gagal bertahan. Mars adalah mayat planet yang dibunuh oleh bintangnya sendiri karena ia kehilangan perisainya terlalu cepat. Perbedaan nasib antara bumi dan Mars hanyalah masalah ukuran inti dan durasi medan magnet. Kita ada di sini karena bumi memenangkan pertaruhan yang merugikan Mars.
Jejak badai matahari terekam dalam batuan. Apakah semua ini hanya teori? Jawabannya tidak. Bukti keganasan matahari purba dan interaksinya dengan planet terekam dalam buku sejarah geologi. Ilmuwan menemukan jejak isotop gas mulia dalam batuan purba dan meteorit yang komposisinya hanya bisa dijelaskan oleh implantasi partikel angin matahari berenergi tinggi. Selain itu, sampel batuan dari bulan yang tidak memiliki atmosfer dan aktivitas tektonik untuk menghapus sejarah menyimpan rekaman murni dari aktivitas matahari selama miliaran tahun. Debu bulan kaya akan elemen yang ditembakkan langsung dari matahari purba. Dengan menganalisis sampel ini, kita tahu bahwa matahari masa lalu berputar lebih cepat dan menyemburkan materi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Batuan adalah arsip bisu. Mereka tidak berbohong. Mereka menceritakan kisah tentang masa ketika langit adalah sumber bahaya dan planet ini dibombardir oleh radiasi yang bisa menghapus peradaban modern dalam sekejap. Kehidupan bumi dibesarkan oleh bencana. Ada konsep dalam sains yang disebut filter evolusi. Badai matahari purba adalah salah satu filter terketat yang pernah ada. Jika bumi terlalu aman, terlalu nyaman, dan terlalu stabil sejak awal, kehidupan mungkin akan tetap sederhana, lunak, dan lambat berubah. Tidak ada dorongan mendesak untuk mengembangkan dinding sel yang kuat, mekanisme perbaikan genetik yang canggih, atau strategi metabolisme yang efisien. Kemewahan melahirkan stagnasi. Tekanan ekstrim dari matahari purba justru menjadi katalis. Ia menyingkirkan yang lemah tanpa ampun dan menyisakan yang paling tangguh. Ia memaksa kehidupan untuk berinovasi pada tingkat molekuler. Kompleksitas biokimia yang ada di dalam tubuhmu saat ini, cara selmu memproses energi, cara DNA-mu menggandakan diri. Ini adalah teknologi biologis yang ditempa dalam api radiasi purba. Kita sering memandang bencana sebagai musuh kehidupan. Namun dalam skala besar, bencana adalah pelatih kehidupan. Bumi tidak melindungi kehidupan dari kesulitan. Bumi menyajikan kesulitan itu, dan kehidupan menjawabnya dengan menjadi lebih kompleks. Matahari, sahabat dan musuh. Kisah ini membawa kita pada kesimpulan yang mendalam tentang hubungan bumi dan matahari. Hubungan ini tidak sesederhana pemberi cahaya. Hubungan ini penuh ambiguitas. Bintang yang sama yang memberikan energi bagi fotosintesis tumbuhan saat ini adalah bintang yang sama yang pernah mencoba menguliti atmosfer kita. Bintang yang menjaga kita tetap hangat adalah bintang yang sama yang membunuh Mars. Kita hidup di zona layak huni, tapi konsep ini bukan hanya soal jarak dan suhu. Zona layak huni juga tentang keseimbangan radiasi dan kemampuan planet untuk menangkis sifat agresif bintang induknya. Kehidupan di planet ini tumbuh di bawah ancaman permanen, bukan dalam kenyamanan total. Kita adalah anak-anak dari sebuah sistem yang penuh kekerasan, yang berhasil menemukan celah sempit untuk bertahan. Matahari adalah sahabat sekaligus musuh tertua bumi. Melihat kembali sejarah 4 miliar tahun ke belakang, satu hal yang paling menakjubkan bukanlah bahwa kehidupan itu ada, melainkan bahwa kehidupan itu bertahan. Pikirkan betapa banyaknya variabel yang harus pas. Jika badai matahari berubah sedikit lebih kuat, jika inti bumi mendingin sedikit lebih cepat, jika medan magnet terlambat terbentuk beberapa ratus tahun saja, maka sejarah kehidupan di bumi akan berhenti sebelum sempat dimulai. Kita tidak akan ada di sini untuk menceritakan kisah ini. Bumi akan menjadi Mars kedua, sunyi, merah, dan mati. Bumi selamat bukan karena ia aman dari bahaya. Bumi selamat karena ia cukup kuat untuk tidak runtuh saat dihajar oleh badai bintangnya sendiri. Dan kehidupan yang lahir di planet ini mewarisi sifat keras kepala itu. Setiap kali kamu merasakan hangatnya sinar matahari di kulitmu,
Itu adalah sentuhan dari binatang buas yang telah berhasil dijinakkan oleh perisai magnetik bumi. Kita adalah para pemenang dari lotre kosmik yang sangat berbahaya. Dan sejarah badai matahari purba adalah pengingat bahwa di alam semesta ini, kehidupan adalah pengecualian yang rapuh, yang diperjuangkan dengan sangat keras melawan segala rintangan.